Teman-teman usia emas, sebenarnya berpikir itu tanpa batas. Boleh percaya, boleh tidak. Sahabat usia emas yang tercinta, saat ini saya, Pracoyo, ingin mengajak sahabat usia emas untuk tetap dapat berpikir secara jernih. Jangan sampai dengan usia emas itu sering mengeluh, lupa karena sesuatu hal di mana ditempatkan barang dengan alasan faktor U. Hal demikian tentu menjadikan kemampuan berpikir kita berkurang. Oleh sebab itu, diskusi saat ini saya beri titel Berpikir dan Bertindak. Nah, sesungguhnya manusia dari kecil, taruhlah usia balita, remaja, pemuda, dewasa, hingga usia emas, itu memiliki kemampuan berpikir. Nah, teman-teman usia emas, sebenarnya berpikir itu tanpa batas. Boleh percaya, boleh tidak. Saat Anda membaca buku atau sedang menonton televisi, ada kalanya pikiran penonton itu tidak terkonsentrasi pada buku yang dibaca atau tontonan yang ada di televisi, tetapi justru berpikir tentang hal lain yang jauh di sekitar Anda selaku penonton. Nah, paling konkret contoh bahwa berpikir itu tanpa batas. Manusia pada saat tidur, ada kalanya bermimpi. Masih ingatkah teman-teman sahabat usia emas bermimpi ketika masih muda atau pada saat sekarang ini di usia emas? Ketika kita mengakui pernah bermimpi, itu menunjukkan bahwa otak kita, sekalipun kita beristirahat dengan tidur nyenyak, ternyata otak kita masih mampu berpikir, masih dapat berjalan-jalan, memikirkan sesuatu hal. Mimpi itu ada yang bisa diwujud nyatakan. Mimpi itu ada yang menakutkan. Mimpi itu ada yang sangat mengerikan. Nah, itulah pengalaman setiap manusia berbeda-beda dalam hal mimpi. Sekali lagi, otak kita sesungguhnya tidak pernah beristirahat. Otak kita terus hidup dan terus mampu berpikir sekalipun kita sedang tidur nyenyak. Oleh karena itu, gunakanlah otak kita untuk berpikir secara baik, berpikir secara positif. Nah, selanjutnya berpikir itu senantiasa dapat mewujud bila mana ada tindakan. Bagaimana caranya supaya berpikir itu pada saatnya mewujud menjadi tindakan, dan melalui tindakan menjadi barang yang dapat dilihat, barang yang dapat diraba, barang yang dapat dicium. Selain itu juga dapat berupa karya seni. Ada banyak karya seni, ada banyak produk-produk, itu merupakan hasil pemikiran manusia yang terus-menerus diperjuangkan untuk menjadi kenyataan. Nah, bagaimana mewujudkannya? Tentu tidak dengan berpikir saja,
tetapi harus menggunakan gerak tubuh kita. Peluh kita pun kadang-kadang harus bercucur, ya, sampai bertetes-tetes. Sehingga pada saatnya apa yang dipikirkan, apa yang diimajinasikan dapat terwujud. Ada beberapa langkah untuk mewujudkan gagasan yang dalam bentuk pikiran manusia. Jikalau sahabat usia emas ini masih mau berpikir, tentu tidak akan senantiasa berpangku tangan, tidak akan menikmati hidup yang kata orang, nikmatilah hidup di usia emas ini. Dengan cara mungkin menimang cucu, dengan cara menikmati perjalanan. Iya kalau punya uang. Kalau tidak punya uang, bagaimana bisa menikmati hidup dengan berjalan-jalan menuju ke destinasi yang luar biasa indahnya. Di Indonesia ini ada banyak sekali loh destinasi wisata yang mungkin satu persatu tidak mungkin kita nikmati semua. Di Jawa Barat saja destinasi wisata juga lebih dari 100. Mungkinkah itu dinikmati di usia emas? Sementara usia emas kadangkala rentan dengan penyakit. Itu boleh terjadi karena sudah tidak berpikir lagi, tapi hidupnya sudah pasrah dalam menjalani kehidupan. Jadi apa artinya? Menikmati hidup bisa tidak itu? Tentu tidak bisa. Nah, langkahnya untuk dapat mewujudkan gagasan dari sebuah pemikiran. 1, tentukan dahulu apa yang ingin menjadi tujuan. Contoh sederhana, mau beternak ayam. Tulis dalam kertas, beternak ayam. Setelah tahu beternak ayam, kira-kira modalnya berapa? Lalu ayam jenis apa? Kalau ayam kampung bisa lebih murah. Dengan 10 ekor ayam betina dan 1 ekor ayam pejantan sudah dapat dipakai untuk memulai usaha. Modalnya tidak perlu banyak. Setelah menentukan jumlah dan jenis dari ternak ayam, selanjutnya perlu memikirkan bagaimana dengan kandang. Kandang kadang-kadang perlu digambar, atau yang ada di dalam pikiran bisa langsung diwujud nyatakan dengan memanggil orang karena tenaga usia emas sudah tua, tidak mungkin melakukan sendiri. Atau kalau masih memungkinkan, ya lakukan sendiri untuk membuat kandang. Setelah kandang dibuat, tentu perlu dipikirkan apa makanannya yang diperlukan oleh ayam itu. Nah, selanjutnya, paling terakhir, perlu menghitung anggaran. Mulai dari usaha ternak hingga pada panen atau pemasaran. Kalau semua itu sudah ditulis, tinggal diwujud nyatakan. Langkah-langkahnya cukup sederhana. Nah, jadi kalau demikian, tetaplah berpikir dan tetaplah untuk bertindak. Dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, dengan cara itu maka terjadi peningkatan kualitas hidup. Jikalau peningkatan kualitas hidup tercapai, maka diri seseorang yang mengembangkan itu akan merasakan kebahagiaannya, merasakan kebanggaannya, merasakan betapa nikmat yang ia kerjakan. Tentu saja
bukan hanya kenikmatan pribadi yang diperoleh, apalagi kalau sampai diakui oleh pihak lain, diapresiasi oleh masyarakat, maka hal yang diperoleh ada dua hal, yaitu kenikmatan untuk diri sendiri dan kenikmatan untuk orang lain. Berbahagialah kita yang mau terus bertindak, mau terus berpikir, dan yang paling penting lagi, berpikir secara positif. Dan bila mana kita dapat meningkatkan kualitas hidup, maka para usia emas tidak akan bergantung kepada siapapun, tidak perlu bergantung kepada anak yang sudah sangat produktif, tidak perlu bergantung kepada lembaga-lembaga yang memberikan bantuan. Ya. Usia emas dapat berdiri sendiri dengan kokoh, usia emas dapat melakukan dengan baik apa yang ia pikirkan dan apa yang ia lakukan. Begitu sahabat yang bisa saya bagikan mengenai berpikir dan bertindak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.